Tiba-tiba Jin Xiu datang mengetuk pintu kamar Xiaonan. "Adik Xiaonan, apakah kamu ada di dalam?" Sister Yu dan Xiaonan yang mendengar itu dari dalam kamar terkejut. Kemudian Sister Yu dengan cepat mendorong Xiaonan ke tembok, membungkam mulut Xiaonan agar tidak menjawab ucapan Jin Xiu. Xiaonan terkejut karena tiba-tiba mulutnya dibungkam oleh Sister Yu. Akan tetapi Xiaonan terpesona oleh pemandangan di depannya dan ternotis sesuatu yang ada di tengah belahan gunung Sister Yu. Kemudian Sister Yu memberi isyarat pada Xiaonan agar diam. Xiaonan yang dihadapkan posisi itu hanya diam menikmatinya. Tiba-tiba sistem memberitahu, "Anda memiliki tubuh yang hangat dan pikiran yang gelisah. Akar spiritual api +1. Anda memiliki tubuh hangat dan pikiran yang gelisah. Akar spiritual api +1." Kemudian Jin Xiu berkata, "Aku adalah murid utama dari Tetua Yao Feng, puncak pertama Sekte Pedang." Tetua mendengar bahwa kultivasi adik terhenti di tingkat ketiga energi spiritual. Mereka mengutusku untuk membawakanmu beberapa obat. Sister Yu mendengar perkataan Jin Xiu sangat kesal. Beraninya dia mengatakan bahwa dia yang nomor 1. Sister Yu berpikir, jika Jin Xiu melihat aku mencoba menyimpannya sendiri, dia pasti akan ikut campur. Lebih baik aku bersembunyi dan melihat apa yang terjadi. Kemudian Sister Yu memberi isyarat agar Xiaonan diam. "Jangan bilang siapa-siapa, aku bersembunyi di sini." Kemudian Sister Yu masuk ke dalam lemari Xiaonan. Xiaonan yang melihat Sister Yu bersembunyi hanya kebingungan. Kemudian Jin Xiu masuk sambil berkata, "Adik Xiaonan, sangat rajin. Apakah kamu masih berlatih sampai larut ini?" Xiaonan menjawab sambil tersenyum getir, "Hehehe, aku penasaran kenapa kakak senior datang ke sini selarut ini." Di pikiran Jin Xiu, malam itu gelap dan berangin, lalu seseorang wanita muncul di kamarnya. Bagaimana mungkin dia bisa tetap tenang? Dia memang pantas menjadi putra takdir yang telah diramalkan oleh para leluhur. Xiaonan di dalam hatinya berkata, "Sebenarnya ada apa dengan malam ini? Sungguh aneh para senior datang ke tempatku." "Adik Xiao, aku membawakanmu pil kondensasi Qi. Ini adalah eliksir yang dapat dengan cepat meningkatkan kultivasimu." Di pikiran Jin Xiu, "Hehehe, adik Xiao, aku akan menggunakan pil kondensasi Qi yang berharga ini untuk membawamu menjadi murid baru di bawah perintahku. Lalu kita akan sepenuhnya menikmati dunia antara master dan murid." Sungguh murah hati menggunakan begitu banyak pil berharga ini untuk mendukung murid-muridnya. Master Jin Xiu adalah orang terbaik di Sekte Pedang ini. Di pikiran Xiaonan, sepertinya aku telah mengusik sekumpulan wanita yang aneh. Aduh. Tapi Jin Xiu tiba-tiba berdiri, yang membuat Xiaonan sedikit terkejut karenanya. Kemudian Jin Xiu memegang leher Xiaonan, memaksanya agar meminum pil yang dibawanya. "Adik Xiao, jadilah anak baik, buka mulutmu dan makanlah pil ini." Xiaonan yang tiba-tiba dipaksa agak panik. Tonik macam apa ini? Jika sistem menganggapnya racun, aku pasti akan mati. Kemudian Xiaonan dengan akting yang membagongkan menepis pil itu. Aduh, tanganku kram. Kemudian pil itu pun jatuh ke lantai. Di pikiran Xiaonan, "Hehehe, pilnya sudah jatuh, jadi kau tidak bisa memaksaku untuk meminumnya." Lalu Xiaonan dengan agak bersalah mengatakan, "Maaf kakak senior, karena aku telah mencemari eliksir yang begitu berharga ini." Akan tetapi Jin Xiu hanya diam saja menatap eliksir yang di lantai itu, kemudian berdiri lalu menginjak eliksir itu. Jin Xiu berkata, "Begitu pil-pil ini terganggu oleh kekuatan eksternal, sifat obatnya akan berubah. Eliksir itu akan berubah menjadi racun, dan pil kondensasi ini akan menjadi tidak berguna lagi." Xiaonan yang mendengar itu terkejut, kemudian kegembiraan di hatinya muncul. "Hahaha, menjadi racun, itu bagus sekali buatku." Lalu Jin Xiu dengan secepat kilat memasang muka polosnya seperti tidak terjadi apa-apa, duduk di samping Xiaonan sambil menepuk pundak Xiaonan.
Hahaha, itu sungguh sayang sekali. Tapi itu bukan masalah besar. Kemudian dengan muka bengisnya mengeluarkan banyak pil di tangannya. Kami punya banyak pil obat ini di Yao Feng, cukup untuk membuatmu kenyang. Baiklah adik Xiao, jadilah anak baik. Setelah meminum pil kondensasi Qi ini, kau akan menjadi bagian dari kami di Yao Feng nanti. Mendengar itu, Xiaonan sangat panik. Dengan cepat berdiri mundur, bersandar di depan lemari tempat Sister Yu tersembunyi. Kakak senior, tunggu sebentar. Sister Yu yang mengintip dari balik pintu lemari sangat kesal. Jin Xiu benar-benar gadis licik, sampai-sampai menyuap Xiaonan dengan eliksir-eliksir itu. Kemudian Sister Yu dengan kuku jarinya tidak sengaja mengorek pintu lemari itu, yang membuat berbunyi. Jin Xiu yang mendengar suara itu berkata, "Suara apa itu tadi?" Xiaonan yang berdiri di depan pintu lemari itu, tubuhnya bergetar, takut ketahuan bahwa dia menyembunyikan Sister Yu di dalam lemari di belakangnya. Kemudian Xiaonan dengan panik berkata, "Hehehe, kakak senior, mungkin kamu salah dengar, tidak ada suara apapun." Jin Xiu yang mendengar perkataan Xiaonan menatap tajam, kemudian memegang pundak Xiaonan dengan keras, lalu menghempaskan Xiaonan ke samping, sampai-sampai membuat Xiaonan berputar dengan kencang. "Adik junior, jangan takut. Jika ada sesuatu yang jahat muncul, aku akan melindungimu." Xiaonan mencoba mencegah Jin Xiu agar tidak membuka pintu lemari itu. Akan tetapi Jin Xiu tetap saja ingin membuka lemari itu. Terlihat Sister Yu yang sangat panik karena tangan Jin Xiu sudah dekat dengan pintu lemari. Tapi tiba-tiba Jin Xiu terkejut karena melihat Xiaonan mengambil pil yang terkontaminasi tadi. Melihat Xiaonan yang mau makan pil itu, Jin Xiu dengan panik berkata, "Adik junior, jangan makan itu." Tapi sudah terlambat. Xiaonan telah menelan eliksir terkontaminasi tadi di tenggorokannya. Kemudian Xiaonan mengeluarkan energi spiritual yang sangat dahsyat dari pil yang dimakan tadi. Lalu notifikasi sistem muncul. Ding, efek pil racun diaktifkan. Energi spiritual plus 1000, konstitusi plus 100, stamina plus 100. Xiaonan, saat ini energi spiritual tahap 4, 500 sampai 2000, konstitusi tingkat 8, 100 sampai 500, jiwa tingkat 8, 100 sampai 500, stamina tingkat 9, 54 sampai 100. Hahaha, seperti yang aku duga, racun bagaikan tonik bagiku. Karena satu pil yang terbuang, meminumnya dan aku sudah menerobos. Melihat kejadian itu, mereka berdua sangat terkejut. Jika pil gagal saja dapat memberinya dorongan seperti ini, aku tidak dapat membayangkan seberapa besar pil yang tidak terkontaminasi dapat meningkatkannya. Jadi, inikah tubuh yang legendaris itu? Aku harus mendapatkannya apapun yang terjadi. Tapi tiba-tiba ada yang berkata, "Permisi, apakah ini kamar Xiaonan?" Mendengar itu, Sister Yu dan Jin Xiu terkejut. Itu adalah Dan Wuyan. Aku tidak menyangka kakak senior kedua akan diam-diam datang dan menyuap Xiaonan juga. Kemudian Xiaonan dengan agak canggung berkata, "Kakak senior, sepertinya ada orang lain lagi yang datang." Mendengar perkataan Xiaonan, Jin Xiu terkejut. "Apa? Kenapa kamu bilang lagi?" Xiaonan yang keceplosan kebingungan harus menjawab apa. Gawat, jika kakak kedua menemukanku di sini, dia akan menggunakan suap sebagai alasan untuk menjadikan Xiaonan menjadi muridnya. Aku harus bersembunyi. Kemudian Jin Xiu melihat ke arah lemari. Itu dia persembunyian yang tepat. Lalu bergegas pergi ke arah lemari itu. "Adik junior Xiao, pastikan kamu tidak akan memberitahu siapapun kalau aku bersembunyi di sini." Melihat Jin Xiu mau masuk ke dalam lemari, Xiaonan sangat panik. Akan tetapi sudah terlambat. Melihat itu, Xiaonan hanya bisa pasrah. Terserahlah, kalian berdua bersenang-senanglah." Setelah Jin Xiu masuk
masuk ke dalam lemari, dia sangat terkejut mendapati di dalam ada Sister Yu yang tersenyum manis kepadanya. Kemudian Xiaonan membuka pintu kamarnya. "Aku Xiaonan, bolehkah aku bertanya siapa yang datang ke sini?" Ternyata si cantik sedingin es. "Oh tidak, maksudku kakak senior. Apa yang membawamu ke sini?" Kemudian Dan Wuyan menoleh ke belakang dengan tatapan sedingin es. Setelah melihat Xiaonan, Dan Wuyan agak terkejut. Dia naik level dalam semalam. Tidak heran, ramalan leluhur menyebutnya sebagai orang pilihan surga, sangat berbakat dan bekerja keras. Kemudian Xiaonan berkata lagi, "Mungkinkah dia juga di sini untuk membantu kultivasiku? Seorang senior membimbing seorang junior." Kakak senior, elder mana yang mengirimmu untuk membantuku?" Mendengar perkataan Xiaonan, Dan Wuyan bertanya-tanya, "Membantumu? Aku di sini hanya untuk memberitahumu tentang penugasan aula sekte." Mendengar itu, Xiaonan agak malu. "Oh benar, hari ini adalah hari pembagian murid baru. Baiklah, terima kasih atas pemberitahuannya." Keesokan harinya, di depan aula sekte, di atas arena, terlihat berdiri seorang tetua dan robot humanoid. Banyak murid sudah berkumpul di bawah arena. Tetua berkata, "Sekte Sword dibagi menjadi 4 aula: Grassroots Hall, Garland Hall, Jibo Hall, dan Bright Hall. Setiap aula memiliki tingkat instruktur dan kualitas pengajaran yang berbeda. Murid otomat ini berada di tahap 2 pemurnian Ki. Ia akan menjadi standar evaluasimu. Jika kau mampu bertahan setengah batang dupa melawan murid otomat ini, kau akan ditempatkan di Garland Hall. Kemudian 1 tongkat batang dupa yang terbakar, Jibo Hall, dan 2 tongkat yang terbakar, Pride Hall. Jadi sesuaikan diri kalian. Penilaian dimulai sekarang." Para murid dengan antusias menjawab, "Baik tetua." Akan tetapi berbeda dengan Xiaonan, dia tampak lesu. Itu semua karena 2 wanita yang mencurigakan itu. "Aku tidak bisa tidur sepanjang malam." Kemudian datanglah seorang laki-laki muda yang tampan. Dia Qin Duo. Hai, bukankah ini orang yang di tahap ketiga kemarin? Ternyata di antara murid-murid baru tahun ini, yang terlemah mungkin hanyalah kau, Xiaonan." Melihat kedatangan Qin Duo, Xiaonan agak tidak senang. Qin Duo diuji pada tahap energi spiritual ke-10 kemarin, dan dia hanya 1 langkah lagi untuk maju ke tahap selanjutnya. Dia benar-benar orang yang jenius. Ding, kerusakan psikologis diterima, Saul +5. Melihat notifikasi yang tiba-tiba itu, Xiaonan sangat senang. Itu juga bisa dihitung ternyata. Baiklah. Kemudian Xiaonan dengan kesal menjawab, "Dasar kampret, apa yang kau katakan? Coba hina aku lagi." Mendengar tanggapan yang tidak terduga itu, Duo berkata, "Apa? Kau sudah kehilangan kesabaran sekarang? Jika bukan karena pengaruh keluargamu, bagaimana mungkin sampah sepertimu bisa memenuhi syarat untuk bergabung dengan sekte pedang ini?" Ding, kerusakan psikologis diterima, Saul +5. Kerusakan psikologis diterima, Saul +5. Melihat notifikasi itu, Xiaonan sangat senang. "Hahaha, bagus, benar sekali. Teruskan, jangan berhenti." Kemudian 2 begundal milik Duo berkata, "Kakak senior Qian, apa orang ini sudah tidak waras? Ya, mengapa dia tidak marah tetapi malah terlihat menikmatinya?" Duo yang mendengar perkataan para begundalnya terdiam. Kemudian datang lagi seseorang yang tampan dan tampak berkarisma. Itu adalah Jibo Meiyong. "Hei kalian ini, karena dia sudah bergabung dengan sekte ini, apakah kalian tidak tahu peraturan yang ditinggalkan oleh leluhur Su, sekte pedang kita? Terlepas dari latar belakang, sekte pedang kita memperlakukan semua orang sama." Orang-orang yang melihat kedatangan Jibo sangat senang. Itu Jibo Meiyong, terlahir dalam keluarga Jibo di wilayah utara, memiliki konstitusi Pureyang.
bawaan dengan bakat yang tidak tertandingi. Kakak senior Jibo telah melangkah ke tahap pemurnian Ki kedua. Di antara murid-murid baru tahun ini, dia adalah yang terkuat. Dia masih sangat muda, namun sudah memancarkan sikap penguasa, sangat tampan. Kemudian Jibo menghampiri Xiaonan. Sambil menepuk pundak Xiaonan, Jibo berkata, "Saudara Xiao mungkin lemah dan tidak penting, tetapi itu tidak berarti dia pantas diolok-olok oleh banyak orang dari kalian." Mendengar itu, Xiaonan agak kesal. Ding! Terinspirasi Soul -5. Terinspirasi Soul -5. "Saudaraku, dari mana asalmu? Jangan ikut campur. Aku masih perlu meningkatkan stat soulku." Akan tetapi, Jibo mengabaikannya dan terus saja mengoceh. Selalu ingat betapa sulitnya menembus tahap energi spiritual ketiga di usia 7 tahun. Melihat bahwa saudara Xiao juga berada di tahap ketiga energi spiritual, aku tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas dan merasa sangat terharu. Mendengar perkataan Jibo, Xiaonan makin tambah kesal. "Kampret! Kau sudah bertindak berlebihan, kawan." Kemudian dengan senyuman mengejeknya, Jibo menoleh ke belakang sambil melanjutkan perkataannya. "Meskipun memiliki konstitusi puru yang kemudian masih tidak bisa naik tingkatan, jika aku masih berusia 16 tahun dan masih dalam tahap energi spiritual ketiga, aku mungkin akan mempertimbangkan untuk mencari pohon untuk menggantung diriku." Xiaonan yang mendengar perkataan Jibo hanya memasang muka datarnya. "Oh, wow, menunggu untuk memanggangku ya? Kupikir kau orang yang baik, tetapi ternyata kau hanyalah serigala berekor besar saja." Ding! Kerusakan psikologis diterima. Soul +1. Host status Soul kelas 8 178-500. Kemudian Xiaonan memiliki sebuah ide agar soulnya bertambah. Lalu Xiaonan berjalan ke arah Jibo, menepuk pundaknya sambil memberikan jempol dan senyuman cerahnya. "Kakak senior Jibo, aku benar-benar berterima kasih padamu." Mendengar itu, Jibo kebingungan, bahkan Duo-Duo dan para begundalnya juga kebingungan. Ada apa sebenarnya dengan Xiaonan? Seberapapun kita mengejeknya, dia tetap tidak bereaksi sama sekali. Ya, itu seperti meninju kapas, sangat membosankan. Terlihat dan Wuyan yang menonton kejadian itu dari kejauhan di atas pohon. Di tengah-tengah kritikan dari rekan-rekannya, murid-murid baru, dia ternyata bisa menahan diri untuk tidak terpengaruh. Sungguh mengesankan. Dengan ketenangan seperti itu, dia ditakdirkan untuk menjadi hebat. Aku harus merekrutnya ke puncak padang kesepian. Kemudian tetua berteriak. Berikutnya, mengikuti peringkat tes energi spiritual, evaluasi dimulai. Pertama, Xiaonan. Xiaonan yang namanya tiba-tiba dipanggil kebingungan. Hah? Apakah ujiannya dimulai dari peringkat paling bawah? Duo-duo yang mendengar Xiaonan dipanggil sangat senang. Hahaha. Mereka pasti ingin segera mengakhiri pertempuran yang lemah dan menghemat waktu bagi para murid yang berbakat. Aku yakin Xiaonan tidak akan bertahan 5 napas melawan murid boneka. Para tetua terlalu murah hati, paling banyak 3 tarikan napas lagi pula dia baru berada di tahap energi spiritual ketiga. Kemudian Xiaonan maju ke arena sambil membawa pedang. Berhadapan langsung dengan boneka penguji. "Murid Xiaonan, mohon berikan aku bimbinganmu." Di pikiran Xiaonan, aku ingin melihat bagaimana orang lain bertarung. Tapi kini aku tidak punya pilihan lain selain mengandalkan diriku sendiri. Terlihat dan Wuyan yang memperhatikan Xiaonan dengan serius. "Xiaonan, biarkan aku melihat potensimu." Kemudian Xiaonan berlari menyerang ke arah boneka itu. Kemudian melepaskan tebasan kuat yang tepat mengenai boneka itu. Tetapi serangan Xiaonan tidak menggores sedikit pun tubuh boneka itu. Kemudian boneka itu menatap tajam ke arah Xiaonan, lalu melepaskan tinjuannya yang tepat mengenai tubuh Xiaonan, yang membuat Xiaonan terlempar jauh keluar arena. Dan Wuyan yang melihat itu menghela napas berat.
Apakah kultivasinya masih terlalu rendah? Orang-orang yang melihat Xiaonan terlempar keluar arena berkata, dia kalah hanya dengan satu gerakan. Dia seharusnya bertahan setidaknya beberapa napas. Terlihat Xiaonan berdiri memegangi dadanya yang terkena tinjuan dari boneka. Xiaonan berpikir, kenapa tidak sesakit apa yang aku bayangkan? Ding, cedera parah diterima, vitality plus 20, konstitusi plus 20, pertahanan plus 8. Melihat notifikasi itu, Xiaonan sangat senang. Ini pasti karena kutukan sistem. Selama aku tidak langsung kalah, itu akan meningkatkan statistikku saat menerima serangan. Ternyata murid boneka ini adalah boneka latihan yang sempurna bagiku untuk mendapatkan XP. Kemudian Xiaonan dengan semangat membara berjalan menuju ke arena lagi. Dan Wuyan yang melihat Xiaonan berjalan ke arena lagi terkejut. Dia berdiri lagi. Apakah dia masih ingin melanjutkan? Terlihat Xiaonan berjalan ke arena melewati kerumunan para murid-murid baru, menginjakan kaki lagi di atas arena untuk melawan boneka latihan. Kemudian dengan senyuman bahagia melesat maju ke arah boneka latihan. XP sayangku, aku datang.